kami sampaikan? Iya. Saya mau tanya ke Bapak. Bapak mau minta maaf nggak? Ini rezim mau jatuh nih. Saya tanya, Bapak mau minta maaf? Bapak merasa salah nggak? Saya tanya ke Bapak. Hati nurani juga bisa Saya tanya Bapak. Bapak merasa salah masa benar? Saya Bapak minta maaf, saya mau tahu aja. Minta maaf untuk Pak. Karena Bapak sebagai kejaksaan telah melakukan kekeliruan, telah merekayasa. Merekayasa tadi terang benerang di pengadilan. Enggak Pak, enggak saya. Oh ya sudah, udah kalau nggak merekayasa biarin keluarganya biar habis nanti. Saya Pak. Iya, doanya aja kita doain. Saya ingin menegaskan Bapak. Bapak agamanya apa? Saya kasihan sama Bapak. Bapak agamanya apa? Islam. Ya ibadi fa firman Allah, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala dalam diskusi menyampaikan, ini sesungguhnya aku haram tu telah mengharamkan kezaliman. Allah sendiri telah menyatakan dirinya mengharamkan berbuat zalim ala nafsi atas dirinya. Kemudian memerintahkan kepada segenap manusia untuk tidak berlaku zalim. Saya ingin sampaikan Allah saja yang maha kuasa. Bapak Muslim, Allah yang maha kuasa itu Pak mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Bapak jangan zalim Pak. Kalau Bapak zalim, Allah yang akan menyaksikan. Amin. Amin ya Allah. Hadis Pak. Amin ya Allah. Kabul. Hadis. Kabul Erwin. Kabul. Insyaallah kabul ya Allah. Belum terlambat. Di hari Jumat Pak, Sayyidul Ayyam Pak. Jangan kecewakan kami. Di hari Jumat saya jangan sampai Pak menyesal. Pak, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam suasana yang cukup cerah. Insya Allah seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang aktual, masih kekinian dan juga masih viral. Pada kesempatan siang ini saya ingin sedikit membahas tentang banding dari Jaksa Penuntut Umum Habib Bahar Smith. Tapi bukan dari sisi hukum, saya akan membahasnya dari sisi yang berbeda. Terutama dari sisi agama. Sahabat sekalian, bagi seorang muslim, kita terikat dengan aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam Al-Hadis. Sebagai seorang muslim, kita tidak bisa mengabaikan semua itu. Karena yang pembuat aturan sesungguhnya adalah Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita lebih condong kepada aturan-aturan jahiliyah. Karena kalau kita lebih condong dengan aturan-aturan jahiliyah, ya, kita termasuk orang-orang kafir, kita termasuk orang-orang fasik, dan kita termasuk orang-orang dolim. Gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang hukum dan juga hukuman? Allah memerintahkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa yang diperintahkan oleh Allah adalah keadilan dan juga selalu berbuat ihsan. Berbuat yang terbaik untuk kemaslahatan umat manusia. Dan lagi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Allah memerintahkan kalian supaya menunaikan amanah terhadap apa yang telah diterimanya kepada orang yang memerlukannya. Nah, di sini seorang hakim, seorang jaksa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara tidak boleh sekali-kali memutuskan dengan keputusan hawa nafsu, apalagi dengan keputusan kebodohan, apalagi dengan mementingkan pihak-pihak yang tidak senang kepada keadilan. Dengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memberikan keputusan yang sangat fair, yang sangat adil. Yaitu dengan 6 bulan, 15 hari. Ini keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Semua argumentasi, dalih-dalih, dan juga dalil-dalil, baik dari jaksa, saksi,
termasuk terdakwa dan juga pembela, telah dikemukakan di dalam persidangan. Dan kemudian majelis hakim telah merangkum semua itu, lalu memberikan keputusan. Dan keputusan ini adalah keputusan yang menurut kami adalah keputusan yang cukup adil. Semua apa yang dikemukakan oleh jaksa, pertimbangan-pertimbangan, keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh jaksa itu telah dianalisa, ya, telah direkam, telah diambil intisarinya oleh majelis hakim. Nah, tetapi di sini yang mengherankan bagi kita, para pengamat, orang-orang awam, juga orang-orang yang ingin supaya keadilan itu tegak, heran, kenapa jaksa penuntut umum itu seolah-olah tidak rela? Jadi kita curiga, kita khawatir. Ya. Ada 5 kekhawatiran yang kita ungkapkan. Yang pertama adalah, ini berhubungan dengan kebersihan hati sang jaksa. Kita curiga, jangan-jangan jaksa ini hatinya kotor, sehingga tidak bisa menyerap secara jernih dengan hati yang bersih. Yang kedua adalah tentang pemahaman jaksa yang masih dangkal. Karena seperti diketahui bahwa ketika dia membahas tentang kata-kata onar, ya, ini penjelasannya itu sangat dangkal. Yang ketiga, kita curiga bahwa jaksa ini tersandera oleh ikatan-ikatan tertentu, atau kepada pihak-pihak tertentu, atau kepada jabatan-jabatan tertentu, atau dengan iming-iming tertentu. Yang keempat, kita juga curiga, ya, bahwa jaksa ini mendapat penekanan, ya, intimidasi, intervensi dari pihak penguasa. Ya. Dan yang kelima, kita curiga bahwa jaksa ini mengabaikan begitu saja terhadap hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apabila jaksa ini ngotot, betul-betul ingin mempermasalahkan tentang keputusan majelis hakim, yang kita anggap ini sudah cukup fair, cukup adil, ya, maka jaksa dipastikan itu akan melakukan kezoliman-kezoliman. Padahal di dalam Islam Allah itu melarang seseorang untuk berbuat zolim kepada siapapun. Apalagi yang dizolimi adalah umat Islam. Apalagi yang dizolimi adalah seorang ulama. Apalagi yang dizolimi adalah dzurriyyat Rasulullah SAW. Allah menyatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang-orang yang mendolimi terhadap seorang muslim, apalagi seorang mukmin, dan tidak mau bertobat, falahum adzabu jahannam, maka dia akan mendapatkan balasannya dalam neraka jahanam, wa lahum adzabul hariq, dan akan mendapatkan siksa yang sangat panas. Berhati-hatilah, wahai jaksa, jangan sampai ada unsur hawa nafsu, apalagi intervensi dari pihak penguasa sehingga mengabaikan keadilan. Ini beberapa kezaliman yang mungkin akan dilakukan oleh jaksa. Ya. Yang pertama, antara tuntutan jaksa yang menuntut 5 tahun dengan apa yang diperbuat oleh Habib Bahar sangat tidak seimbang. Padahal yang dilakukan oleh Habib Bahar adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya dianggap saja ini sebagai sebuah kebohongan dalam tanda kutip. Padahal yang dilakukan adalah bukan kebohongan. Masa tuntutannya 5 tahun? Ini sangat keterlaluan. Yang kedua, di dalam menafsirkan pasal-pasal, terutama kata-kata onar, ya, saya yakin jaksa ini tidak berlandaskan kepada pengertian ilmiah dan juga kejernihan hati. Padahal para saksi ahli, termasuk yang didatangkan oleh jaksa, ini sudah memberikan klarifikasi, penjelasan yang begitu jelas bahwa yang dimaksud onar di situ adalah onar secara fisik, bukan onar dalam pengertian viral. Kezaliman yang ketiga, kenapa Habib Bahar yang baru saja diputuskan 6 bulan 15 hari dengan demikian dipotong masa tahanan menjadi bebas, kok begitu cepat? Langsung harus ditahan kembali. Ini ada apa? Kenapa tidak rela membiarkan Habib Bahar ini untuk menikmati kebebasannya, ya, baru diperkarakan? Ini ada sesuatu yang sangat janggal. Yang keempat, sahabat sekalian, ya,
jaksa penuntut umum seolah-olah mengabaikan fakta-fakta persidangan atau argumentasi-argumentasi persidangan yang telah dikemukakan baik oleh terdakwa, para pembelanya, saksi ahli, maupun majelis hakim. Seolah diabaikan begitu saja. Tetapi dengan sangat bernafsu ingin banding, kenapa? Tidak rela dengan keputusan majelis hakim. Yang kelima, sahabat sekalian, saya khawatir bahwa jaksa ini juga terhinggapi, terjangkiti oleh penyakit Islamofobia yang salah satu indikatornya adalah senang mengkriminalisasi para ulama, terutama ulama-ulama garis lurus. Ya. Saya khawatir jaksa ini terjangkiti oleh penyakit Islamofobia, sehingga begitu ada orang yang berjalan di garis lurus itu langsung dikriminalisasi. Yang selanjutnya, yang keenam, ya. Saya khawatir kezoliman jaksa ini karena ada tekanan-tekanan dari pihak rezim, dari pihak penguasa yang memang sampai saat ini mereka ini terjangkiti penyakit Islamofobia. Sebagai seorang jaksa, sebagai seorang pemutus suatu perkara, sangat dilarang untuk diintervensi dari pihak lain. Seorang jaksa itu harus punya kemandirian, seorang jaksa itu harus independen, seorang jaksa itu harus memutuskan berdasarkan hati nurani yang paling tulus. Apalagi kalau misalkan ya, jaksa ini berbuat demikian karena faktor-faktor duniawi, karena faktor-faktor jabatan, karena faktor-faktor uang. Ini pasti akan dikutuk, akan dilaknat. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa penegak hukum itu ada 3 macam. Maka yang satu masuk surga, yang 2 masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Apabila dia memutuskan suatu perkara dengan hati nurani, dengan penuh keadilan, mencari maslahat, terutama bagi terdakwa, dia akan masuk surga. Tapi apabila pemutus perkara, penentu suatu hukum, jaksa hakim, di sini bermain-main, melakukan ketidakadilan dengan berbagai macam alasan, maka yang 2 ini akan masuk neraka. Apakah jaksa ini sebagai seorang muslim tidak khawatir terhadap ancaman Rasulullah ini? Ya. Apabila ada kesalahan sedikit saja, apabila ada unsur hawa nafsu di dalamnya, ya, maka dia akan berbuat tidak adil. Jangan sampai kebencian kepada seseorang, kepada suatu kaum, lalu membuat keputusan itu menjadi tidak adil. Ini sangat berbahaya. Apalagi Habib Bahar adalah seorang panutan. Dia seorang yang senantiasa dicontoh oleh banyak orang. Ya. Jangan sampai sekali-kali membuat kesalahan yang salah. Jangan sampai membuat keputusan yang salah. Ya. Berbahaya. Kalau jaksa tetap ngotot, tetap akan melakukan kezoliman, ya, saya pastikan bahwa di dunia pun akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhirat, maka jaksa yang zalim ini dijamin akan masuk neraka. Berhati-hatilah. Ya. Orang yang diberikan kepercayaan amanah, tetapi tidak melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, berhati-hatilah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa direnungkan oleh jaksa penuntut umum Habib Bahar Smith. Ya. Sekali lagi, tolong jangan berbuat zalim, sekecil apapun kezaliman itu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna la'natullah 'alal zalimin. Sesungguhnya kutukan laknat Allah itu bagi orang-orang yang zalim. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menyaksikan pengadilan yang fair, yang adil, yang bisa memberikan kemaslahatan. Jangan sampai ada pihak yang terzalim. Sampai jumpa di kesempatan lain dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.